Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Blog Airtime bersama Pendeta James Tuhumuri dari Healing Harmony. Selamat mendengarkan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, Ku buka hati untuk jamaah, berserah penuh di hadirat. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamaah, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, datang urapiku. Ku siap terima kuasa-Mu, hidupku bagi-Mu. Demikianlah ungkapan yang keluar dari hati kami melalui pujian ini. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, tanggal 23 Mei 2021 yang lalu, gereja Tuhan di seluruh dunia memperingati dan merayakan Hari Pentakosta.
hari di mana Allah kembali melanjutkan karya kasih-Nya yang sejati. Bapak Ibu Saudaraku, pada umumnya gereja merayakan kasih Allah melalui peristiwa Natal ataupun Paskah. Ini memang benar, tetapi sayangnya hanya sedikit saja gereja memperingati merayakan apalagi merasakan kuasa Pentakosta. Padahal Pentakosta adalah salah satu dari paket mahakarya kasih Allah yang saya sebutkan hyper grace, yang telah dimulai dari sejarah pemilihan suatu umat untuk dikuduskan, kemudian sejarah penebusan melalui kelahiran, kematian, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dan Pentakosta. Saudara, gereja Tuhan sesungguhnya tidak ditinggalkan sendiri, karena Allah telah kembali ke dunia ini dalam oknum Roh Kudus. Roh itu berkarya dan berdiam di dalam kehidupan kita manusia. Tidak hanya berdiam dalam kita, tetapi Roh Kudus memberikan power atau kuasa dan otoritas agar kita dimampukan untuk melakukan pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan selagi masih di dunia ini. Saudaraku, Roh Kudus bekerja dalam setiap kita untuk memberikan pertolongan dan penyertaannya yang sempurna. Bapak Ibu, jika Natal hanya berbicara tentang Yesus yang lahir di Bethlehem, yang terbatas secara geografis, terbatas dalam kurun waktu pelayanannya, maka Pentakosta adalah pribadi Allah atau Roh Kudus lahir dan masuk dalam hidup orang percaya, bekerja di seluruh dunia tanpa batas-batas geografis dan tanpa batas waktu. Roh itu terus berkarya sampai kesudahan segala sesuatu menjelang Anak Domba, yaitu Yesus Kristus, kembali untuk menyatakan kuasa dan kedaulatan pemerintahannya atas seluruh dunia. Saudara, Yesus naik ke surga, tetapi Ia berjanji akan memberikan penolong bagi kita, jemaat Tuhan, gereja Tuhan di seluruh dunia. Di dalam kitab Yohanes 14 ayat yang ke-15 dan 16, firman Allah berkata, "Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." Bapak Ibu, penolong dalam bahasa Yunani-nya adalah parakletos. Parakletos memiliki arti tidak hanya menjadi penolong, tetapi memiliki makna ganda, yaitu menolong, menghibur, memberi kekuatan, memimpin, mengajar, menjadi pengacara, dan seseorang yang selalu siap sedia untuk mendampingi. Luar biasa. Haleluya. Nah, saudara pendengar dimanapun Anda berada, malam ini saya harus katakan bahwa setiap kita harus mengalami kuasa Pentakosta ini dan hidup setiap saat di dalam kuasanya, di dalam tuntunannya. Mengapa demikian? Simak baik 4 hal berikut ini. Saudara, yang pertama, bahwa sesungguhnya Pentakosta, kuasa Pentakosta mampu mengubahkan kehidupan yang terpenjara dengan segala keterikatan dosa, kehidupan yang terpenjara dengan segala macam ketakutan yang berlebihan, kekhawatiran yang berlebihan, dan pelbagai hal yang mendukacitakan hati Tuhan. Roh itu memimpin kita kepada kebenaran. Roh itu juga menginsyafkan kita dan mengingatkan kita akan penghukuman. Firman Allah berkata, "Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran." Sementara dalam Yohanes 16 ayat yang ke-8, firman Allah berkata,
Dan kalau ia datang, ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Dengan demikian oleh kuasa Roh Kudus, kita dituntun untuk hidup melakukan kehendak-Nya. Haleluya. Yang kedua, kuasa Pentakosta memampukan kita untuk menghasilkan buah roh. Saudaraku, keinginan manusia semata-mata fokus kepada tuntutan daging. Karena memang di dalam darah kita ada benih dosa. Manusia sesungguhnya tidak memiliki kuasa untuk melawan intimidasi dosa. Tetapi sejak Pentakosta, kuasa Roh Kudus itu memampukan kita untuk meninggalkan dosa, meninggalkan kegagalan-kegagalan masa lalu kita, dan hidup menghasilkan kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan, yang namanya buah-buah roh. Firman Allah memberitahukan di dalam Galatia 25 ayat 22 dan 23, dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Inilah kehidupan yang dikehendaki Allah bagi setiap kita, umat yang percaya dan siap untuk dituntun oleh Roh-Nya. Hal yang ketiga, kuasa Pentakosta, kuasa Roh Kudus melengkapi kita dengan kuasanya untuk pekerjaan pelayanan. Bapak Ibu yang sering melayani dalam hal apapun, dengarlah firman Allah menjelaskan di dalam Yoel 2 ayat 28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka dengar, anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Bapak Ibu dengar baik, tidak hanya untuk orang-orang khusus saja yang mendapatkan hal ini, tetapi Yoel 2 ayat 28 menjelaskan secara jelas dan lugas, aku yaitu Allah akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Semua manusia, anak-anak laki-laki, anak-anak perempuan akan menerima karunia-karunia nubuat. Orang-orang tua akan mendapat mimpi dan teruna-teruna mendapat penglihatan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, tahun 2017 saya melihat satu tayangan video dari seorang anak yang masih remaja yang baru 12 tahun yang namanya Abigail. Dia melihat dalam sebuah penglihatan bahwa di dalam tahun-tahun ke depan nanti ada virus jahat yang akan merusakkan bumi ini. Dan itu terjadi 5 tahun kemudian, saudara-saudara, atau 4 tahun kemudian, ketika dunia digoncangkan oleh COVID-19. Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih, demikian dalam 1 Korintus 12 juga menjelaskan bagaimana Roh Allah bekerja untuk memberikan bagi gereja kelengkapan karunia-karunia rohani agar gereja melayani dalam kuasanya yang adikodrati dan supranatural. Firman Allah menerangkan di dalam 1 Korintus 12 ayat ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Dikatakan, sebab kepada seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada seorang Roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi Ia memberikan karunia untuk membedakan macam-macam roh. Kepada yang seorang Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu.
Bapak Ibu, inilah berkat adikodrati yang diberikan oleh Roh Kudus dalam pelayanan gereja Tuhan. 9 karunia roh ini yang akan menolong para hamba Tuhan dalam penyebaran Injil Kerajaan Allah dan dalam pertumbuhan gereja. Haleluya. Hal yang keempat, hujan Roh Kudus itu dicurahkan untuk memampukan kita mengalami panen. Panen apa, saudaraku? Hal yang pertama, saya mau katakan, kuasa Roh Kudus itu dicurahkan untuk melengkapi kita mengalami panen jiwa. Mazmur 84 ayat yang ke-6 sampai 7a mengatakan, apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat. Saudaraku, saya mau katakan bahwa Pentakosta 2000 tahun yang lalu itu adalah hujan awal. Sampai dengan tahun 300-an, Roh Allah bekerja membangkitkan gereja-gereja Tuhan untuk melahirkan gereja-gereja baru dan panen jiwa-jiwa yang dimulai dari Yerusalem, negara-negara Timur Tengah, Eropa, Asia, dan mereka mengalami kemajuan di tengah tekanan yang luar biasa. Tetapi oleh kuasa Roh Allah yang kudus, gereja Tuhan mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Haleluya. Yang kedua, panen berkat. Bapak Ibu, rohnya yang dicurahkan seperti hujan memberikan kita hikmat untuk menghadapi pelbagai tantangan hidup dan membawa kita naik dalam level yang lebih lagi. Hosea 6 ayat 3 berkata, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan, seperti hujan pada akhir musim yang mengakhiri bumi. Malam ini saya mau katakan, saudara dan saya sementara berada di dalam masa-masa hujan akhir musim. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, Ulangan 11 ayat yang ke-14 berkata, maka ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Ini bicara tentang panen. Ini bicara tentang berkat yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan usaha dan pekerjaan saudara. Haleluya. Yeremia 5 ayat 24b mengatakan, baiklah kita takut akan Tuhan Allah kita yang memberikan hujan pada waktunya, hujan pada awal musim maupun hujan pada akhir musim, dan yang menjamin bagi kita minggu-minggu yang tetap untuk panen. Haleluya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, inilah 4 poin karya Roh Kudus bagi setiap kita yang percaya. Persoalannya, seberapa besar kerinduan Anda? Seberapa besar Anda mau meluaskan kapasitas Anda untuk menerima hujan kuasa itu? Sebesar itu pun saudara akan menerimanya. Roh Kudus dicurahkan untuk memampukan kita tidak hanya untuk mengalami panen jiwa-jiwa, tetapi juga panen dalam konteks usaha dan pekerjaan kita. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mengakhiri akan pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini, saya undang kita untuk memiliki kerinduan yang mendalam, untuk saudara bisa menikmati, merasakan, mengalami kuasa Pentakosta itu. Sebab karya Pentakosta itu masih tetap berkarya sampai dengan saat ini. Haleluya. Jika saudara mau, malam hari ini buka hatimu kepada Tuhan.
Jangan batasi pikiranmu dengan segala macam argumen teologis dan doktrin sinodal. Tetapi malam hari ini kembalilah kepada firman Allah. Sederhananya saudara buka hati, percayalah bahwa Roh-Nya tetap berkarya sampai dengan saat ini. Ketika engkau dengan penuh kerinduan datang di hadirat-Nya, saya percaya malam hari ini saudara akan menerima kuasa itu. Sementara nanti Healing Harmony akan menaikkan pujian ini, saya undang saudara di ruang dengar saudara untuk dengan segala kerinduan meminta kepada Allah Roh Kudus, penuhi hati saudara, penuhi hidup saudara dengan jamahan dan lawatannya malam hari ini. Haleluya. Rasakan hadirat Allah di dalam pujian penyembahan yang dinaikkan oleh Healing Harmony Singers. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Amin. Sulaimu begitulah jiwaku, ya Roh Kudus penuhi aku dengan urapan baru. Mari katakan, penyertaan yang sempurna oleh Roh-Nya akan terus memimpin menuntun saudara hari lepas hari. Terus buka hati, terus angkat penyembahanmu di dalam mesbah pribadimu hari lepas hari, dan rasakan tuntunan yang sempurna oleh Roh-Nya. Haleluya. Kami Healing Harmony undur
diri dari hadapan saudara. Doa kami, Roh Kudus tetap berkarya dalam kehidupan. Immanuel, Tuhan beserta kita. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan Blog Airtime bersama Pendeta James Tuhumuri dari Healing Harmony. Bila Anda membutuhkan informasi dan pelayanan lebih lanjut, hubungi call center Healing Harmony di nomor 0811 205 1705. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Tuhan memberkati.